Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fitria Septiani Suherman dalam acara Liputan Siang. Pemirsa, sejak corona masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah mulai mensosialisasikan protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat. Protokol kesehatan tersebut tidak lain untuk menekan jumlah penyebaran virus corona. Sayangnya masih banyak masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan tersebut. Akibatnya virus corona pun menjadi tak terkendali. Hal ini kemudian berdampak pada terganggunya roda ekonomi masyarakat. Protokol kesehatan seperti physical distancing dengan jarak 2 meter, memakai masker saat harus keluar rumah, dan rajin mencuci tangan selalu disosialisasikan pemerintah kepada masyarakat selama masa pandemi. Hal ini dikarenakan dengan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan, masyarakat akan terlindung dari resiko tertular virus corona. Dengan begitu, penyebaran virus corona pun dapat dikendalikan. Ya, kami himbau untuk tetap di rumah saja. Bantu kami sebagai tim medis yang dimana kami adalah garda terdepan untuk kasus wabah COVID-19 ini. Bantu kami untuk tetap di rumah saja sebagai tindakan memutus rantai COVID-19. Kegiatan keagamaan maupun tempat ibadah harus menjadi contoh dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Persiapan tempat ibadah, edukasi umat, sarana prasarana, protokol internal pengelola, dan protokol ibadat, dan lain-lain. Contoh penerapan antara lain, kursi-kursi diberi tanda silang agar terjadi physical distancing atau jaga jarak. Lalu jemaah diharuskan memakai masker dan disiapkan hand sanitizer serta pemimpin ibadah memakai face shield. Saudara-saudari, wabah COVID-19 masih berlangsung. Maka dari itu, peraturan dibuat untuk keselamatan semua masyarakat. Kita bisa bersatu melawan COVID-19 ini jika kita bisa melakukannya bersama-sama. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan tersebut. Penyebaran virus corona pun menjadi tidak terkendali karenanya. Hal ini kemudian memaksa pemerintah untuk memberlakukan sistem lockdown dan PSBB. Masyarakat diminta untuk diam di rumah jika tidak ada keperluan mendesak dan dilarang berpergian keluar kota selama sistem ini berjalan. Bukan hanya itu, driver ojek online juga dilarang mengangkut penumpang di wilayah PSBB. Mal dan pertokoan yang tidak menjual keperluan pokok pun tidak diperbolehkan beroperasi. Akibatnya, roda ekonomi masyarakat mengalami gangguan, khususnya di kalangan para pemilik usaha kecil menengah atau UKM dan driver ojol. Setelah orderan penumpang ditiadakan, pendapatan kita menurun drastis karena hanya mendapatkan orderan barang. Atau dalam beberapa arti saya keliling-keliling ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Saya pernah tidak dapat sama sekali, bahkan dalam seminggu saya pernah tidak dapat sama sekali. Udah kehujanan, udah kepanasan, kita udah keliling ke tempat keramaian, ke tempat yang bisa dibilang itu ramai dengan para driver online. Ada toko yang buka pun kita tetap tidak mendapatkan orderan tersebut. Dalam sehari biasanya sebelum pandemi COVID ini, biasanya dalam sehari itu kita mendapatkan paling nggak 200 atau 250 dalam sehari. Tapi setelah ada pandemi corona ini, paling tidak buat saya maksimal itu 100 atau 150. Meski saat ini beberapa wilayah di Indonesia mulai memasuki masa peralihan atau transisi menuju normal baru, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Karena gelombang kedua virus corona bisa saja terjadi jika masyarakat lengah terhadap protokol kesehatan ini. Hal tersebut tentu akan menyebabkan pandemi terus berkepanjangan. Jika sudah begitu, roda ekonomi masyarakat akan sulit kembali normal. Berbagai pihak yang terkena atau bagian-bagian ekonomi yang terkena dampak ini adalah dari sektor rumah tangga yang kita perkirakan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena mereka tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga konsumsi akan menurun cukup tajam. Sektor UMKM
adalah yang juga terpukul, yang selama ini biasanya menjadi safety net, sekarang mengalami pukulan yang sangat besar karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM yang biasanya secara resilient bisa menghadapi kondisi. Di tahun 97-98 justru UMKM itu masih resilient. Sekarang ini di dalam COVID ini UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan-kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat. Baik pemirsa, demikian liputan siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.